Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Adi Kusnayaini, Julius Niati, Wanda Rahma Yunita, dan Rehan Fadil Hamid. Yang mana kelompok kami membahas terkait living hadis untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami. Berikut kami jabarkan materi tentang living hadis. Pengertian living hadis. Secara sederhana, living hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku di sini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi. Dalam tatanan kehidupan, figur Nabi menjadi tokoh sentral dan diikuti oleh umat Islam pada masanya dan sesudahnya sampai akhir zaman. Sehingga timbul rasa keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Awal kemunculan living hadis. Istilah living hadis atau biasa diartikan dengan hadis yang hidup adalah istilah yang belakangan muncul pada akhir abad ke-20 di dalam dunia Islam. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang pemikir Islam asal Pakistan, yaitu Fazlur Rahman. Istilah ini lahir dari interpretasi Fazlur Rahman mengenai sunnah Nabi. Ia berpandangan bahwa hadis dan sunnah secara realistis berevolusi secara historis. Dalam tatanan kehidupan, figur Nabi menjadi tokoh sentral dan diikuti oleh umat Islam pada masanya dan sesudahnya sampai akhir zaman. Jadi dari sinilah muncul istilah sebagai persoalan terkait dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi dengan adanya rasa keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Sehingga dengan adanya upaya aplikasi hadis ini dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum yang berbeda inilah yang dapat dikatakan hadis yang hidup dalam masyarakat, yang mana istilah lazimnya adalah living hadis atau hadis yang hidup dalam masyarakat. Bentuk living hadis. Living hadis memiliki 3 bentuk, yaitu sebuah tulisan, bacaan, dan praktik. Untuk mengaplikasikan hadis Nabi sebagaimana living hadis dapat dilihat berbagai varian, di antaranya tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Yang pertama, tradisi tulis. Adanya pola tradisi hadis secara tertulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak lapisan umat Islam di Indonesia yang masih religius. Tradisi tulis-menulis hadis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis. Tradisi muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Tempat-tempat seperti halnya bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Pada setiap rakaatnya relatif panjang. Terdapat hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa membaca pada sholat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surat As-Sajdah pada rakaat pertama, dan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, yakni surat Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terdapat zikir dan doa seusai sholat yang bentuknya bermacam-macam. Nah, dari berbagai bentuk tradisi lisan tersebut ada kaitannya dengan masalah peribadatan atau bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk mencari pahala. Yang ketiga, tradisi praktik. Tradisi praktik dalam living hadis cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Sebagai contoh, adanya tradisi khitan perempuan. Informasi lain didapatkan bahwa
khitan merupakan bagian dari fitrah manusia. Nah, dalam kasus ini sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa tradisi khitan perempuan sudah pernah dilakukan oleh masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit, Yahudi, dan Arab. Contoh-contoh living hadis di masyarakat. 1. Bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. 2. Tahlil. Tahlil adalah kegiatan orang atau kelompok orang untuk membaca serangkaian kalimat yang umumnya terdiri dari ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian awal surat Al-Baqarah, ayat kursi. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, zikir, tasbih dan tahmid, istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Terakhir doa. Yang ketiga, membaca kunut pada sholat subuh. Yang keempat, sholawat. Dan yang terakhir, talqin mayit. Baik, sekian dari kelompok kami. Yang dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.